Memotong ya, memotong jaringan ya, berukuran mikro karena namanya mikrotom, ukurannya mikron ya, ukurannya mikron. Nah, terus bagian-bagiannya ini pemutarnya ya, pemutar pada saat untuk motongnya. Ini kuncinya ya. Sini ketutup sini. Ya. Ini ke belakang sini aja kalau mau. Nanti dah ajarin temennya ya. Tidak. Nggak bisa saya. Ya. Jadi ini untuk penguncinya ya, pengunci pemutar. Nah, terus ini pengaturan ketebalan di depan sini, ya. Yang di depan sini lihat ya. Nah, terangin teman. Nah, ini kan ada 5, ada 10, biasanya menggunakan 5 mikron ya. 5 mikron. Nah, terus ini pengaturan mata pisaunya. Panjang mata pemotongnya. Kelihatan kan? Saya putar ke kiri mundur deh. Lihat ya? Ini Ulang, Pak. nih saya putar ke belakang. Oh iya. Mundur deh, saya putar ke depan, maju ya. Kelihatan? Kelihatan. Mundurin ya. Yang mana yang bagian tajam, Pak, yang Nah, boleh kita. terus ini pisau pemotongnya. Kalau zaman dulu mikrotom yang masih jadul itu tuh pisau pemotongnya besar kayak parang. Nah, sekarang tuh pisau pemotongnya kayak silet seperti ini, ya. Terus ini tempat naruh kaset. Ya namanya kaset ya atau blocking parafin. Itu nanti kayak nyata sekali. Woi, apa nih? Cahaya itu ya. Kita kaget sebesar itu. Nah, kembali ke ini adalah kepala untuk pengaturan parafin apa? Kaset. Langsung ngeblend. Pengaturan kaset ya. Ini untuk jepitnya. Jadi jepitnya dengan cara ditarik seperti ini. Kaset diletakkan di sini, terus ini ditarik seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, terus untuk mengatur kemiringannya, kadang kan kita pas blocking parafin itu atau ngecor parafin tuh nggak tegak lurus ya, rata ya. Nah, ini bisa diatur kemiringannya supaya hasil potongannya bagus itu dengan cara memutar-mutar ini. Ini pengaturannya, ya. Lihat kan nih? Putar dia. Dia kan miring dia kan? Nah, ini untuk kanan kiri, terus ini untuk atas bawah. Ya. Nah, oke. Terus dikunci seperti ini nanti. Ya. Nah, terus di sebelah sini ada tombol tekan ya. Ini apa artinya titik 1, titik 2? Kalau kita tekan titik 2 terus kita lakukan pemotongan, itu artinya ketebalan yang terpotong 2 kali settingan. Jadi misal kita pakai 5, kita tekan ini sambil kita potong, yang kepotong itu 10 mikron. Gitu ya. Oke. Terus ini pengaturan mata pisau ya. Di sini ada 3 pengunci untuk mata pisau. Ada 4 ya. Ini pengunci pisau yang pertama. Nanti mata pisaunya itu diletakkan di sini ya, di celah sini. Oke. Celah sini ya. Ini nanti kalian hati-hati ya. Terus ini dijepit seperti ini ya. Terus mata pisau juga bisa diatur geser kanan kiri ya. Itu kalau ini untuk kemiringan ya, ini untuk kemiringan ya, kemiringan. Ya, kunci ini kok los? Oh, siapa pakai terakhir? Kok los ini pisaunya? Ya, jadi ini untuk posisi kanan kirinya ya, kuncinya seperti ini ya. Ini sudah tidak bisa. Terus kalau ini yang sebelah sini untuk kemiringannya, kemiringan pisaunya. Biasanya kita menggunakan ini 5 derajat aja. Di sini ada derajatnya ya. Ini kunci seperti ini. Nah, terus untuk maju mundur pisau ada di depan sini penguncinya ya. Tetap. Nah, seperti itu. Itu bagian-bagiannya ya. Dia ini non elektrik, jadi tidak ada colok-colokan ya. Jadi pengerjaan secara manual. Nah, ini kenapa?
Itu on off apa? Untuk pengunci. Kunci. Jadi kalau dia posisi sini dia seret, dia berat, dikunci. Posisi ke bawah on, dia ringan. Ya. Kayak serut ya. Gitu. Itu bagian-bagiannya ada yang ditanyakan? Jadi nanti Hah? Itu bagian-bagiannya ya. Ini ada di sana? Nah ini menurutnya ada di sebelah. Nggak ada. Beda, beda. Beda ada. Yang mana ya? Kalau yang ini kegunaannya apa? Untuk maju mundurin kepalanya. Oke. Ada yang tanyakan bagian-bagiannya? Nggak ada? Oke, sekarang cara penggunaannya ya. Yang pertama itu adalah kalian siapkan pisaunya, sampelnya misalnya sudah siap gitu ya, sudah ready. Pisau silahkan kalian pasang ya. Pisau kalian pasang dengan cara membuka kunciannya seperti ini. Terus pasang di selangnya pisaunya seperti ini. Oke. Setelah itu jangan lupa dikunci seperti ini. Ya. Nah, terus ini ada pengaman pisau. Ya. Jadi pada saat kalian memasang ini blocking parafin, itu pastikan pengamannya terpasang. Ya, supaya tidak kena tangan kalian pisaunya. Karena posisinya rentan untuk kenain tangan. Ya. Kayak gini, terus ini ditekan, tarik seperti ini. Ya, pasang. Sudah? Sudah. Nah, setelah itu udah kita atur misalnya ketebalannya 5 mikron ya. Kita atur sekarang posisi pisau kemiringannya, kita atur dia 5 derajat. Oke, 5 derajat sudah. Nah, kita atur dia secara manual menggunakan feeling ya, perkiraan posisi pada saat pemotongannya nanti supaya tidak terlalu jauh. Ini masuk kejauhan kelamaan deh majunya. Soalnya dia majunya pada saat diputar tuh pelan banget sesuai dengan ketebalannya ini. Kalau dia cepat nanti potongannya terlalu tebal. Jadinya kalau dia 5 mikron semakin kecil semakin lambat dia majunya. Misal seperti ini, nah kita atur dia kemiringan blockingnya karena kan potongannya nggak rata nih. Kalau kalian lihat ya, dia miring begitu kan. Nah, ini bisa kita atur dengan cara seperti ini. Nah, baru misalnya sudah komplit semua ya, sudah pas gitu semua, pastikan dia semua terkunci, tidak ada yang bergerak, baru kalian lakukan pemotongan ya. Ini dia tidak rata. Kita buang yang tidak rata tuh. Hah? Anu tadi? Kuas tadi mana? Kuas. Udah di otak ampik aja. Ya. Kayak malu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini hasil potongannya. Tipis banget ya. Kayak gitu. Ya. Nanti misalnya ya sampai dia ada jaringannya. Nanti kan ini kan kita nggak ada jaringannya kan. Jaringan tidak kena. Besok kalau di lab situ baru kalian yang ada jaringannya beneran ya. Dari processing jaringannya. Nah, setelah itu misalnya kayak gini kan hasil potongannya tipis banget ya. Setelah itu biasanya kalau kalian sebagai ATLM itu nyiapin water bath atau enggak hot plate ya. Itu untuk meletakkan sampel yang sudah di mikrotom ini. Jadi kalian menggunakan apa namanya? Preparat. Ya, preparat. Ini diambil menggunakan pinset, ditaruh di atas preparat. Preparatnya itu ditaruh di atas bukan, kalau di atas water bath tenggelam dia di atas hot plate sebentar aja sampai dia menempel. Ya. Nah, atau yang kedua bisa dengan cara ini, kalian ambil, kalian taruh di atas water bath. Kan dia ngambang nih karena tipis, ngambang di atasnya water bath sekitar suhu 40, 60, 50 derajat gitu ya. Nah, itu setelah itu baru kalian ambil menggunakan sampelnya itu menggunakan preparat. Bisa tarik seperti itu.
Ada dua metode untuk menempelkan dekat preparat. Ya, kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalian bisa nyoba. Ya, setelah penggunaannya nih ya. Nah, tadi kalian misalnya sudah tercapai apa yang mau diambil sampelnya. Ya. Biasanya sampel itu nanti di belakangnya di kasetnya itu dikasih nama. Sampel apa, hati gitu, hatinya siapa gitu ya. Tersakiti gitu ya. Kasih nama supaya tidak tertukar antara sampel orang. Karena kan yang diproses tuh banyak banget, apalagi di rumah sakit besar ya. Kayak gitu. Oke, kalau misal sudah selesai gitu, silahkan kalian cabut ininya ya. Dengan cara ini dinaikin dulu, dicopot ya pengamannya. Nah, setelah itu kalian cabut pisaunya. Oke, ini dalam posisi terkunci ya. Ingat kuncinya dengan cara didorong. Ya, bukanya dengan cara ditarik seperti ini. Ya. Atau bisa dengan ini. Ya. Tapi lebih aman. Ini bedanya kunci ini sama kunci ini. Kunci ini hanya bisa di posisi atas saja. Atas saja. Ya. Kalau ini dia hanya memberatkan serat, ini bisa di posisi mana saja. Jadi bisa gerak tapi berat. Pengunci juga, ya. Oke, setelah dicabut, bersihkan. Ini bisa dibersihkan ya menggunakan kuas seperti ini. Misal ada kira-kira anunya di bawah ya dibersihkan di bawah. Ya, bawahnya. Ini emang tempat sampahnya. Oke, setelah itu dikunci kembali, baru diselimutkan. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada, silakan kalian coba ya. Ini preparatnya.